Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 7 praktikum mata kuliah komunikasi dan penyuluhan pertanian akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu analisis permasalahan gabungan kelompok tani semiguna Desa Kutasari, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas. Sebelumnya, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Zidan Arya Azhari dengan NIM A00235051 selaku moderator pada presentasi hari ini. Kemudian ada rekan-rekan saya yakni Fajar Nasrullah dengan NIM 013, ada Riani Ruth Angelica dengan NIM 033, ada Puasi Fratiara dengan NIM 048, dan Jasmine Fairusanin dengan NIM 096. Di sini kami ada 6 pokok bahasan yang akan disampaikan pada PowerPoint hari ini. Yaitu yang pertama ada profil wilayah, yang kedua ada profil dari Gapoktan, yang ketiga ada komoditas utama. Di sini kami mengusung komoditas pare, yang keempat ada permasalahan yang dihadapi, yang kelima ada solusi dan pengendalian, dan yang keenam ada kesimpulan. Baik, mungkin langsung saja kita akan langsung pada pokok bahasan yang pertama, yaitu profil wilayah yang akan dibacakan oleh teman saya. Desa Kutasari terletak di Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Merupakan daerah yang memadukan keindahan alam pegunungan dengan kesejukan udara khas lereng Gunung Slamet. Dikelilingi oleh hutan pinus dan perkebunan teh, desa ini menjadi destinasi wisata alam yang menarik, terutama dengan kehadiran berbagai air terjun dan pemandian air panas. Selain potensi pariwisata, masyarakat Kutasari juga mengandalkan pertanian sebagai sumber mata pencarian utama, dengan komoditas seperti sayuran dan buah-buahan yang tumbuh subur di tanah yang subur pada Desa Kutasari. Infrastruktur desa yang cukup baik, termasuk akses jalan yang memadai, mendukung mobilitas dan perkembangan ekonomi lokal pada Desa Kutasari. Gapoktan Samiguna merupakan gabungan kelompok tani yang berada di Desa Kutasari. Gapoktan ini beranggotakan 4 kelompok tani yang masing-masing memiliki 10 anggota dengan pembagian wilayah yang merata di beberapa sudut desa. Gapoktan ini diketuai oleh Pak Junedi yang merupakan seorang petani tanaman pare yang merupakan salah satu komoditas utama di desa tersebut. Masalah yang timbul adalah ketika musim kemarau, akan banyak lahan yang mengalami kekeringan, sehingga kebutuhan akan air menjadi sangat sulit. Kemudian saat musim hujan justru serangan hama lalat buah menjadi melimpah karena efek daerah yang lembab. Selanjutnya yang akan dibahas adalah komoditas utama tanaman pare. Pare adalah tanaman yang tumbuh melambat dengan buah berbentuk lonjong yang memiliki permukaan bergelombang atau berkerut. Buah pare biasanya berwarna hijau saat masih muda dan berwarna kuning atau oranye saat matang. Rasanya yang pahit disebabkan oleh senyawa pomordisin. Pare digunakan dalam berbagai masakan seperti tumisan, sup, dan acar, serta memiliki manfaat kesehatan seperti mengontrol gula darah dan meningkatkan pencernaan. Klasifikasi tanaman pare. Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Cucurbitales, family Cucurbitaceae, genus Momordica, spesies Momordica sarantia. Perawatan untuk tanaman pare. Untuk mendapatkan hasil panen pare yang optimal, perawatan yang tepat sangat penting. Berikut adalah beberapa langkah perawatan pare. Yang pertama, persiapan lahan. Kedua, penanaman tanaman pare. Ketiga, penyiraman secara rutin. Keempat, pemupukan. Kelima, penyiangan. Keenam, pengendalian hama dan penyakit. Ketujuh, pemangkasan. Kedelapan, pemanenan. Dengan perawatan yang tepat, tanaman pare dapat tumbuh subur dan menghasilkan buah yang berkualitas tinggi, mendukung keberhasilan budidaya dan pemasaran komoditas pare. Yang selanjutnya adalah permasalahan pada komoditas pare. 1. Serangan hama. Serangan hama adalah salah satu masalah utama yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan hasil panen tanaman pare. Dampaknya dapat menurunkan kualitas dan kuantitas hasil panen. Tanaman menjadi lemah dan rentan terhadap penyakit lain serta membuat kerugian ekonomi bagi petani. Jenis-jenis hama yang menyerang tanaman pare seperti kudu daun, ulat gerayak, lalat buah, dan tungau. 2. Kekurangan air saat musim kemarau. Kekurangan air adalah masalah serius lainnya yang sering terjadi pada tanaman pare, terutama saat musim kemarau. Dampaknya dapat menurunkan pertumbuhan tanaman pare karena membutuhkan
air yang cukup untuk proses fotosintesis dan pertumbuhan vegetatif, mengurangi kualitas pare, serta terjadi kerontokan pada daun. Selanjutnya ada solusi pengendalian tanaman pare. Yang pertama, menggunakan bibit unggul. Menggunakan bibit unggul adalah langkah awal yang penting untuk memastikan tanaman pare tumbuh dengan baik dan tahan terhadap hama serta kondisi lingkungan yang kurang ideal. Keuntungannya dapat berupa resistensi terhadap hama karena bibit unggul biasanya sudah ditingkatkan untuk tahan terhadap berbagai jenis hama dan penyakit. Produktivitas tinggi karena bibit unggul memiliki potensi hasil panen yang lebih tinggi dibandingkan bibit biasa. Bibit unggul lebih adaptif terhadap berbagai kondisi lingkungan termasuk kekeringan. Yang kedua, menggunakan alat jebak lalat buah. Lalat buah adalah salah satu hama utama yang menyerang tanaman pare. Penggunaan alat jebak lalat buah dapat menjadi solusi efektif untuk mengendalikan populasi hama ini. Manfaat menggunakan pengendalian ini yaitu ramah lingkungan karena alat jebak lalat buah tidak menggunakan bahan kimia berbahaya, sehingga aman untuk lingkungan, efektif dan ekonomis karena alat jebak bisa dibuat dari bahan-bahan sederhana dan murah. Tetapi sangat efektif dalam menangkap lalat buah. Mengurangi kerusakan tanaman dengan menurunkan populasi lalat buah, kerusakan pada buah pare dapat dikurangi secara signifikan. Yang ketiga, menggunakan sistem irigasi tetes. Sistem irigasi tetes adalah metode pengairan yang efisien dan sangat cocok digunakan pada musim kemarau untuk memastikan tanaman pare mendapatkan suplai air yang cukup. Keuntungan menggunakan sistem irigasi tetes antara lain menghemat air, karena sistem ini menggunakan air secara efisien dengan hanya mengalirkan air langsung ke akar tanaman. Mengurangi evaporasi karena air diberikan langsung ke tanah. Evaporasi air menjadi minimal, serta tanaman menerima air secara optimal, sehingga dapat tumbuh dengan baik meskipun dalam kondisi kering. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi, adapun Gapoktan Semiguna merupakan sebuah Gapoktan yang berada di Desa Kutasari, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas. Gapoktan ini memiliki 40 orang anggota yang diketahui oleh Bapak Junaidi selaku ketua dari Gapoktan tersebut. Gapoktan ini memiliki wilayah yang mengakomodasikan tanaman pare dan beberapa tanaman hortikultura dan tanaman pangan lain sebagai sebuah komoditas yang ditanam di desa ini. Namun, pada komoditas pare adalah komoditas yang utama yang ditanam oleh desa ini. Ada banyak permasalahan yang dihadapi oleh desa ini pada saat musim kemarau maupun musim hujan. Adapun pada musim kemarau adalah adanya kekurangan air untuk mengaliri sistem irigasi dari tanaman pare, dan saat musim kemarau adalah banyaknya serangan hama pada musim ini karena musim ini adalah musim di mana para hama tersebut berkembang biak. Di sini kami menawarkan sebuah solusi yaitu tentang penggunaan bibit yang unggul untuk dapat mengatasi permasalahan serangan hama agar menimbulkan sebuah tanaman yang kuat terhadap serangan hama. Kemudian ada sistem irigasi tetes yang mana dapat mengatasi permasalahan pada saat musim kemarau. Baik, mungkin cukup itu saja pokok bahasan yang dapat kami sampaikan pada presentasi hari ini. Selebihnya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.